Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibaru wad dalail. Pelajaran dari sejarah ketika Rasulullah tiba di Madinah dan beliau aktif dalam berbagai kegiatan. Di antaranya adalah membuat kesepakatan. Kesepakatan itu dituangkan yang sering disebut oleh banyak orang tuh dengan kitabatun wathiqah, piagam Madinah. Lihadil wathiqah dilalatun hamatun tata'alaqu bi mukhtalafil ahkami tanzimiyah lil mujtama'il islami wa nulakhisaha fi mayati. Kesimpulannya adalah inna kalimatad dustur hiya aqrabu itlaq munasab fi istilahil asril hadith ala hadhi wathiqah. Istilah dustur. Dustur ini adalah undang-undang. Ya. Kata undang-undang, istilah undang-undang ini adalah kata yang paling tepat untuk menyematkan apa yang dibuat oleh Rasulullah begitu beliau tiba di Madinah. Wa hiya idza kanat bi mathabati ilani dustur fa innahu syamila jami'a ma yumkin ay yu'alijahu ayat dustur hadis, yakni bi watil khutut al-kulliyah al-wadhiha li nizamid daulah fid dakhil wal kharij, yaitu membentuk suatu masyarakat yang punya kesepakatan tertulis, namanya dustur, perundang-undangan. Ai fi ma yata'alaq bi alaqati afrad ad-daulah ba'duhim ala ba'din wa fi ma yata'al bi alaqati daulah ma'al akharin, yaitu yang berkaitan warga dengan warga atau warga dengan masyarakat di luar Madinah. Wa hasbuna hadzal dustur alladzi wada'ahu Rasulullah bi wahyin min rabbih. Tentu saja apa yang dibuat oleh Rasulullah ini adalah berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wastaktabahu ashabu, dan ditulis oleh sahabat-sahabatnya. Tsumma ja'alahu al-asas muttafaq alaih, dan merupakan asas yang disepakati. Fima bainal muslimin wa jiranihim al-yahud, di antara kaum muslimin serta jiran dengan tetangganya orang Yahudi. Bagaimana kesepakatan yang dibuat di antara kaum muslimin serta Muslim dengan Yahudi? Hasbuna dzalika dalilan, semua itu menjadi dalil ala anna al-mujtama' islami qama mundu awal nas'atihi ala ususi dusturiyatin tamah, bahwa masyarakat Islam sejak awal itu berdiri di atas aturan. Wa anna daulatul islamiyah qamat, dan daulah islamiyah berdiri mundu awali buzughi fajriha ala atamima tahtaju daulah minal muqawatid dusturiyah. Jadi piagam Madinah ini diakui oleh dunia, ya, merupakan piagam undang-undang dasar pertama di dunia yang dibuat oleh orang, ya, itu piagam Madinah. Wa zahiru hadhihi muqawamat asasun la budda litatbiqi ahkami syariatil islamiyah fil mujtama. Karena semua itu tidak bisa dilakukan untuk menegakkan hukum kecuali ada kesepakatan. Ya, kalau tidak ada kesepakatan maka hukum sulit terlaksana. Hukum itu kan membutuhkan kekuatan.
ya, bukan orang per orang. Nah, tapi publik, ya, berurusan dengan publik. Kalau kita sepakati pelanggaran begini, dihukum begini, itu baru bisa dijalankan. Idhiya fi majmu'ya innama taqumu ala fiqratin wihdatil ummatil islamiyah. Karena himpunan dari kesepakatan ini bisa berdiri di atas fikrah, di atas pemikiran yang sama, kesepakatan itu tadi. Wa ma yata'allaqu biha minal bunud an tanzimiyah al-ukhra, serta yang berkaitan dengan klausa yang ada dalam undang-undang. Ya, wala yumkin an najida ardiyatan yastakiru 'alaiha hukmul Islam wa tasyri'i ma lam yakum hadza tanzim ad-dusturi alladzi aujadahu Rasulullah ala anna fil waqti nafsi juz'un min ahkami syar'iyyah. Jadi hukum ini tidak bisa tegak kecuali ada perangkatnya. Ya, jadi hukum itu harus ada tata caranya. Hukum acara pidana. Jadi ada hukum pidana, ada hukum acara pidana. Ya, untuk menentukan sebuah perbuatan itu masuk pidana apa tidak, itu harus digelar pengadilan. Nggak bisa pendapat 1-2 orang. Nah, tapi itu harus dihadirkan di pengadilan, diperiksa. Nah, ini bisa terjadi kalau ada kekuatan. Ya, karena memang harus ada polisi, ada tentara. Namanya itu apa? Wawasan kehakiman. Jadi yang bagian hukum itu mulai dari polisi, kemudian hakim, jaksa, ya. Nah, dan hubungannya kalau udah selesai penjara. Penjara juga membutuhkan orang-orang. Ya, jadi harus ada wilayah kehakiman. Wa zahiru anna hadhihi muqawamat. Wa min huna tasqutu da'awi ulaika alladzina yaghmiduna absarahum wa basairu an hadhil haqiqa al-badahiyah. Dengan demikian gugurlah dugaannya. Jadi tuduhan mereka-mereka yang memejamkan mata terhadap hakikat yang sebenarnya. Apa sesungguhnya? Mereka menuduh sama yas'umun. Mereka menuduh anal Islam laisa ila dinan. Islam itu tidak lain adalah agama. Qiwamuhu bainal insani wa rabbi. Urusan yang mengurusi soal manusia dan Tuhannya. Ya, tidak lebih agama Islam itu aturan yang mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya saja. Begitu tuduhan orang-orang di luar. Walaysa lahu min muqawamatid daulah wa tanzim. Tidak ada urusan dengan negara. Tidak ada urusan dengan undang-undang katanya. Wa hiya uhbulatun atiqah, tetapi itu trik saja. Kana yaqsadu minha muhtariful ghazwil wa ariqal istimar ay yuqayyidu bihal Islam kaila la yantiq. Tetapi semua itu dilakukan orang, ya, sebagai trik untuk mengelabui dunia luar terhadap Islam. Nah, sampai Senok Hurgroni itu membuat karangan untuk menuduhkan Aceh. Dia mengatakan urusan ritual harus didukung. Urusan muamalat, interaksi sesama manusia itu harus didukung setengah sambil dimasuki unsur-unsur barat. Ya, jadi kultur, katanya kearifan lokal, itu kan? Nah, itu juga didukung, tapi sambil dimasukin unsur barat. Makanya ada acara tukar cincin. Nah, itu. Tukar cincin itu kan sama sekali tidak ada kaitan dengan hukum Islam, tapi ada, ya, dalam perkawinan tukar cincin itu. Ada pihak-pihak tertentu yang mengagendakan dalam agenda pernikahan itu tukar cincin. Nah, tukar cincin ini bukan ajaran Islam, ya, tapi budaya Barat. Orang Barat menganggap yang menikah itu perempuan. Kalau orang Islam kan yang menikah laki-laki, objeknya perempuan. Kalau mereka enggak, objeknya laki-laki.
Jadi yang menentukan cerai apa enggak itu bisa dari pihak perempuan. Kalau kita kan nggak bisa. Satu-satunya yang bisa membuat perceraian itu gugur dari pihak perempuan itu dikenal dengan khulu. Khulu itu mencabut. Khulu. Nah, khulu ini bukan talak. Kalau talak adalah inisiasinya dari suami dan punya 3 peluang, talak 1, talak 2, talak 3. Selama belum 3, maka ada kemungkinan untuk rujuk, nggak usah akad nikah lagi gitu. Tapi kalau sudah 3, nah itu harus diselang ya. Begitu juga 1 dan 2 rujuk sepanjang belum habis iddahnya. Kalau sudah habis, rujuknya harus pengantenan baru. Ya. Nah ini menurut ajaran Islam. Tapi kalau seorang istri udah nggak tahan, tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangganya, maka inisiasi dari istri ini disebut dengan khulu. Khulu itu adalah mencabut keimamahan seorang suami. Dia sudah tidak mau lagi menjadi makmum, maka semua mahar, mas kawin dikembalikan. Nah untuk orang Indonesia ya gampang lah, wong mas kawinnya cuma seperangkat sholat ya, dikembaliin ya nggak ada masalah. Ini kan karena Quran mengatur khulu ini terjadi di Arab Saudi di zaman Rasulullah. Walaupun Rasulullah menyatakan sebaik-baik perempuan adalah aisaruha mahratan, yang paling mudah maharnya. Tapi kenyataannya sekarang ini kalau nggak berkilo-kilo emas nggak bisa mas kawin itu di sana itu. Makanya itu kalau nggak disentuh boleh dikembaliin ya. Itu kan contohnya itu kan ada bahasanya begitu. Tapi kalau udah sekamar boleh separoh. Kalau sedang akad nih, sudah akad, wih nyesel nggak taunya begini. Nah, belum apa-apa, masih di hadapan banyak orang bisa dikembaliin mas kawinnya. Lah kalau mas kawinnya gede mah ya bagus itu kan. Tapi kalau cuma seperangkat alat sholat ya malas ngambilnya. Dan itu melukai kan. Nah ini. Jadi ini inisiasi yang timbul dari perempuan namanya khulu. Nah kita kembali ke sini. Jadi peraturan di luar kita dengan Allah itu hanya bisa terikat apabila ada undang-undang. Nah di Indonesia ini kan dulu laki-laki itu nggak bisa diikat oleh undang-undang. Contoh, ada sepasang suami istri. Suaminya zalim, udah nggak cari nafkah, tidak memberi nafkah, kasar, ya. Tiba-tiba dia ngilang, dinafkahi enggak, itu istrinya nyari susah kemana, dia dolan nggak tahu kemana, nggak ada kabarnya. Untuk menghukum istrinya dia begitu, kan begitu selama ini, ya. Karena saya pernah menghadiri pengadilan. Sebelum lulus itu harus diuji dulu dengan hadir di pengadilan. Kenapa kamu mengajukan perceraian? Karena suami tidak pernah menunjuk, tidak pernah wujud gitu. Maksudnya tidak pernah ada, dihubungi nggak ada. Jadi kamu nggak tahu keberadaannya, nggak ada, nggak pernah tahu. Sudah berlangsung berapa tahun? Ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Nah kalau menurut mazhab Syafi'i, suami yang tidak bisa dideteksi keberadaannya, bagaimana kasus istrinya? Dinafkahi enggak? Lahir batin gitu kan? Maka dia boleh menikah kalau kira-kira orang yang seumur suaminya udah pada meninggal. Waduh ya berat begitu. Nah, makanya sekarang diikat dengan undang-undang. Apabila, karena itu kata-kata klausanya itu, apabila seorang suami
6 bulan tidak memberi nafkah, itu kan. Kemudian apalah bla 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 bla. Kemudian istrinya tidak terima, lalu mengajukan halnya kepada pengadilan dan alasan-alasannya diterima, maka pengadilan menjatuhkan talak 1. Jadi talaknya sudah dibeli, talaknya itu. Lah bayar itunya berapa? Ya, itu maka untuk membayar itu ada sekian diserahkan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Nah, itu untuk mengantisipasi, ya, karena setelah ada KTP online ya ini sudah mending sih, sudah bisa dideteksi keberadaannya di mana. Kalau enggak ini nyumput kemana-mana nggak tahu. Zaman dulu kan orang bisa punya KTP 3. Ya, nantinya dia nyumput di satu kampung, nikah lagi di sana. Ya, istri yang lama nggak pernah dinafkahi, nggak pernah ada keputusan, mau nikah susah gitu. Nah ini perilaku begini ini diamati membuat pemerintah ini pusing gitu. Kasus begini banyak bener. Ya kalau bagi orang yang sudah berpendidikan banyak, sedikit. Tapi yang di kampung-kampung itu loh yang nggak punya surat, bingung jadinya. Ya. Nah, maka itulah diikat dengan undang-undang. Ya, itu sebabnya. Jadi undang-undang kalau tidak punya kekuatan ya nggak bisa jalan. Nah, kita dalam Islam ini bukan sekedar mengatur hubungan kita dengan Allah, tetapi kita dengan sesama manusia. Contohnya kalau kita ngerusakin barang kan harus ganti. Kalau nggak mau ganti gimana? Ya apalagi yang ngerusakin orang yang berkuasa, orang yang tenar, orang yang berwibawa, pasti kan takut ini yang punya barang. Udah aja memendam dalam hati. Nah, maka sekarang diikat dengan kekuatan itu maksudnya. Nah di zaman Rasulullah juga begitu. Kalau orang berkhianat gimana? Selama di Mekah beliau tidak mengikat dengan undang-undang. Jadi ada pengkhianatan, ada orang munafik, ya udah dibiarin aja. Lain hal setelah di Madinah. Nah ini ya. Wa ibadata wa ariqal istimar ay yuqayyadu bil Islam kaila yantaliqu. Nah, mereka para orang-orang yang benci pada Islam maka akan mengecilkan peranan Islam. Nah, sehingga praktis Islam itu dijalankan hanya dalam bentuk ritual sebagaimana agama-agama lain. La yantaliq fa ya'mala amal fil muslim Islam wala yusbihu lahu sya'nun. Tidak punya sesuatu, tidak punya greget qad yataghallab bihi ala mustama al muharifatil ukhra untuk menindak penyimpangan-penyimpangan. Kita tidak punya kekuatan kalau tidak punya undang-undang. Ya, contohnya ada orang ngejek Islam. Ya dibiarin aja sampai sekarang. Karena apa? Kata-kata Islam ini ada di undang-undang itu sama dengan agama lain. Tapi kalau di Malaysia, Islam disebut sebagai agama negara. Islam adalah agama negara. Walaupun Malaysia tidak menyebut sebagai negara Islam, tapi menyebutnya agama negara. Tuh. Sehingga kalau ada orang yang mendapati Islam itu dibuli, Islam itu dilecehkan, lalu dia bertindak sewajarnya, ya negara nggak banyak berbuat apa-apa, karena itu termasuk membela negara, kan agama negara tuh, ya. Nah, lain di Indonesia sampai dia ini yang sekarang ada itu tadi tuh di snack video. Snack video ini kan konsumsinya banyak anak muda. Kalau kita kan yang normal-normalnya Facebook, Twitter paling itu. Tapi dia masuknya di snack video yang banyak ditonton oleh remaja. Ini menyesatkan sekali. Kata-kata dia itu yang terakhir apa ya tadi saya dengar itu. Lupa saya. Tadi itu Yasin ditafsirkan begitu, terus suci ditafsirkan begitu. Tuh. Ya ada lagi.
Ada ayat begini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Dia menafsirkan ayat itu begini. Allah tidak bisa mengampuni dosa musyrik. Tapi kalau dosa-dosa yang lain mah sudah diampuni. Jadi kita udah nggak usah pikirin katanya. Orang berdosa apapun yang penting jangan musyrik. Dia ngomong begitu. Dosa selain musyrik itu sudah diampuni. Padahal ayat itu bukan memberikan arti sudah diampuni. Maka saya memberikan komen, Anda itu salah menafsirkan. Bukan sudah mengampuni, berpeluang mengampuni karena menggunakan kata yaghfiru, bukan ghafara. Berpeluang mengampuni. Tapi harus ada catatan lima yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Jadi bukan sudah diampuni. Nah ini kan sebenarnya digeser sedikit seperti paham orang Nasrani. Saya melihat ini ada pergeseran dimasukkan ke dalam paham Nasrani. Kalau menurut orang Nasrani kan semua dosa pengikutnya sudah diampuni. Yang penting beriman kepada disalibnya Yesus. Karena beliau adalah juru selamat. Tuh, jadi semua dosa sudah diampuni. Kita nggak begitu. Kita innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, menggunakan kata yaghfiru bukan ghafara. Kalau ghafara sudah, yaghfiru itu berpeluang untuk mengampuni. Allah mampu. Innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni, la yaghfiru ayyushraka bih, bahwa ia diserikatkan, dosa syirik. Wa yaghfiru maduna dzalika, namun Allah mengampuni. Maksud mengampuni sih bukan sudah mengampuni, tapi mampu mengampuni. Ya, ini menjadi bagian dari kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Lima yasya, tapi bagi orang-orang yang Allah kehendaki, bukan semua orang sudah diampuni. Nah, ini kalau untuk orang yang menggunakan titel kiai ini sungguh tidak masuk akal ini. Orang awam aja bingung. Nah, kita lanjutkan. Ghaira anna hadhil uhbula taqatta sari'an lisu'i hadzi ulaikal muhtarifin. Tetapi perangkap-perangkap ya, trik orang yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang hanya mengatur urusan ritual ya, itu tidak bisa dibenarkan dari sisi apapun. Wa asbal hadits anha min laghwil qaul wa maksyuful haqdi wad dagain, kecuali timbul dari orang yang punya dengki. Orang yang dengki, yang tidak menginginkan umat Islam bertambah banyak. Walakin mahma yakun fayambaghi an naqul wa nahnu bisadadi tahlil hadhil nubuwah al azimah. Nah, mari kita bahas satu persatu. Inna maulidal mujtama al-islami nafsu inna makana dimna haikatin mutakamil lidaulah wa ma tanazzalat syari'atu ila domana qawalib minat tanzimil istimai al-mutawasiq min jami jihati wa atrafi wa hadhil wathiqa akbaru syahada dzalika. Jadi adanya piagam Madinah ini menjadi bukti yang amat kuat Islam melindungi masyarakatnya ya. Wa hadza ma'aqatin nazar an qimatil ahkami tasyri'a nafsi min haitsu innaha qata'a wa ajza'a idza dumma ba'duha ila ba'din takawana miha tanzimu mutakamil li bina'i dusturiyin wa idariyin azimin. Jadi kalau kita memahami dengan baik hukum-hukum Islam ya, ajaran-ajaran Islam, maka akan terbayang oleh kita bahwa yang dikehendaki Islam itu adalah keteraturan ya, artinya administrasi, ada administrasinya, ada pelaporannya, ada tanggung jawabnya begitu. Jadi tidak hanya sifatnya manual ya. Yang kedua, inna hadhil wathiqa tadullu ala muddal adalah allati ittasamat biha muamalatun nabil yahudi. Piagam ini menunjukkan adanya semangat keadilan. Jadi di sini siapapun yang bersalah, Yahudi atau Nasrani, maka akan diperlakukan hukum yang sama.
Walaqad kana bil imkan an tu'ta hadhil masalah al-adilah samaruha fi ma bain muslimin wal yahudi. Laula lam taghalab al-yahudi tabi'atuhum. Tapi kemudian kita patut catat, walaupun Rasulullah sudah membuat aturan, nanti dalam perjalanan waktu Yahudilah yang mengkhianati perjanjian ini. Ya, itulah yang membuat terjadi gejolak. Islam kemudian dikhianati oleh Yahudi sehingga Rasulullah mengambil tindakan tegas. Famahiyya ila fatratun wajazita wajizhatta daqu zira'an bima tadamatu bunudu hadhi waqitha wathiqah. Jadi tidak berlangsung lama setelah perundang-undangan ini dibuat, Piagam Madinah ini dibuat, lalu Yahudi pun mengkhianatinya. Fakharaju ala Rasul wal muslim bil awani minal qadar. Maka kita akan lihat dalam kenyataan mereka membuat berbagai pengkhianatan. Sanufassilul hadits anha fi makaniha al munasib insyaallah. Nanti kita akan sebut satu persatu pengkhianatan Yahudi. Nah, baiklah hadirin, kita lanjutkan dengan kajian tentang Ramadan. Beberapa hari lagi kita akan masuk Ramadan, maka kita perlu untuk mengkaji di seputar Ramadan, ya. Artinya fiqhus syam. Fiqhus syam ini saya ambil dari manhaj. Nah, ini fiqhul manhaji ala madhabi Imam Syafi'i. Fiqhul manhaji sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Nah, kenapa dipilih ini? Ini adalah yang paling rendah. Ya, jadi kalau kira-kira kalau kolor lah gitu. Kalau ibarat kolor ini paling longgar, size-nya gede gitu. Jadi nggak ketat. Kalau Imam Ahmad lebih ketat lagi. Nah, sebelum itu ini ada beberapa catatan-catatan saya yang kita harus siapkan. Ini ada 7 langkah persiapan menghadapi Ramadan. Pertama, kita sudah diingatkan bahwa satu Ramadan akan tiba pada hari Kamis bulan ini, ya. Insya Allah. Maka kita respon dengan saya ini mengumpulkan pendapat-pendapat ya dari ulama. Pertama, Allah ayyubalighaka syahra Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, semoga umur kita panjang sehingga bisa menikmati bulan Ramadan. Nah, ini juga dilakukan oleh Rasulullah, bahwa jika beliau masuk bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkailah Rajab kami dan Sya'ban kami. Wa balighna Ramadan, serta sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Hadis riwayat siapa ini? Ahmad dan Tabrani. Ibnu Rajab mengatakan hati seorang muttaqin, orang yang bertakwa, selalu merindukan Ramadan dan mengerang, mengaduh jika Ramadan telah lalu, ya. Sebab pekerjaannya sama, payahnya sama, tapi pahalanya sedikit kalau bukan Ramadan. Nah, Ramadan ini adalah bulan banjir pahala. Yang kedua, usykurullah ala bulughi Ramadan. Jika kita umurnya sampai di Ramadan, kita bersyukur, alhamdulillah. Berarti kita ditunjuk oleh Allah untuk menikmati, ya, sajian bulan yang penuh dengan ganjaran. Nah, berarti kita diberi peluang, ya. Salah satu peserta, itu kan. Rasulullah juga begitu. Kalau sudah masuk Ramadan, beliau mengatakan, atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan siam kepada kalian. Tuftahu fihi abwabus sama. Pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka ditutup. Wa taghallu fihi maradut syayatin. Setan yang menjadi pengganggumu
dibelenggu. Lillahi fihi lailatun, pada bulan Ramadan ada malam ya yang spesial, yaitu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka sungguh dia rugi. Hadis riwayat Nasai, Baihaqi, dianggap sahih dalam Targhib wa Tarhib, hadis ke nomor 985. Yang ketiga, istabshir bi fadai syahr. Kita harus gembira dengan kehadiran bulan Ramadan. Dalam sebuah cerita, Thalhah bin Ubaidillah mengisahkan, ada 2 laki-laki di zaman Rasulullah ya, yang berasal dari Bali. Nah, ini Bali kita atau Bali yang lain, wallahu a'lam. Karena kan yang memberitahu Bali itu kan orangnya, bukan penceritanya kan. Kalian dari mana? Dari Bali. Apa ini Bali kita? Ya, yang sudah sampai kepada Rasulullah. 2 orang Bali datang pada Rasulullah menyatakan menjadi muslim. Ini disaksikan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Nah, setelah muslim, mereka yang satu sangat semangat sehingga dia mendaftarkan diri untuk ikut perang. Katakanlah kita menggunakan kata A dan B lah, karena 2 orang ya. Si yang menceritakan Thalhah. Si A semangat sekali, lalu dia mendaftarkan diri untuk ikut perang, dia pun syahid. B, sahabat yang kedua, tidak ikut perang, tapi setahun kemudian wafat. Wafatnya bukan karena perang, wafat biasa. Setahun kemudian. Nah, Thalhah, urusannya dengan Thalhah kenapa? Setelah mereka berdua tidak ada, Thalhah bermimpi, ya, bermimpi ada di gerbang surga. Lalu 2 orang itu ada bersama 2 orang itu di gerbang surga. Keluarlah malaikat dari surga, lalu menarik orang yang wafat, bukan yang syahid, bukan. Yang wafat kan belakangan nih. Yang wafat dimasukkan dulu. Terus keluar lagi malaikat, bawa lagi yang syahid. Kan udah habis tuh orangnya, tinggal Thalhah kan. Giliran Thalhah, kamu mah belum waktunya kamu mah. Kan dia masih hidup kan? Di Thalhah. Nah, esok paginya bangun tidur, beliau bercerita dengan teman-temannya, merasa aneh terhadap mimpi yang barusan beliau dapati semalam. Nah, sampailah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, apa yang kalian herankan? Kalian heran apanya gitu dari mimpi itu? Thalhah bercerita, ya Rasulullah, kok kenapa yang masuk dulu itu yang wafat, yang mati belakangan? Kenapa bukan yang syahid? Gitu. Gini, yang mati belakangan itu kan setahun. Setelah setahun, iya betul, tapi kenapa dia dulu gitu kan, yang masuk surga? Nah, dalam setahun itu dia kan menjumpai Ramadan, ya kan? Setahun pasti kan ketemu Ramadan. Nah, saat bertemu dengan Ramadan, beliau mengisi Ramadan dengan sedemikian optimal, puasanya, sholat-sholatnya, nah itu. Kamu tahu nggak jarak keduanya? Jarak keduanya itu sama dengan jauhnya langit dan bumi. Apa yang kita bisa peroleh dari cerita ini? Bahwa mati biasa pun bisa mengalahkan orang yang syahid. Maksudnya gitu. Jadi untuk bisa mendapat KW1 atau menjadi VVIP itu tidak selalu syahid. Yang penting mengisi hidupnya dengan perbuatan yang baik. Karena syahid atau tidak syahidnya orang itu berkaitan dengan takdir. Contohnya Khalid bin Walid.
panglima perang Rasulullah. Beliau banyak sekali terlibat dengan perang, banyak mengantar teman-temannya untuk syahid. Tapi beliau sendiri matinya mati biasa. Sehingga ketika dimandikan, hampir seluruh sekujur tubuhnya, nggak sampai 1 kilan, pasti ada bekas luka bacok. Karena beliau banyak aktivitasnya dalam medan perang. Tapi akhirnya nggak mati syahid, mati biasa. Nah ini, hadis ini menjadi dalil yang amat kuat ya. Bulan Ramadan itu mempunyai nilai yang amat tinggi. Nah, ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus menyiapkan diri baik rohani maupun jasmani maupun rohani untuk menyambut Ramadan dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah menyatakan, "Atakum Ramadan syahru barakatin." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan berkah. Yaghsyakumullahu fihi. Allah menutupi bulan Ramadan dengan berbagai rahmat. Wa yahutul khataya. Allah akan mengurangi dosa-dosa. Wa yubihu wa yastajibu fi du'a, dan akan mengabulkan doa-doa. Yanzurallahu ila tanafusikum. Allah sangat gembira dengan kesibukanmu. Tanafus, ya, tanafus itu balapan. Bulan Ramadan bulan untuk balapan mendapat pahala. Nah, Allah suka. Wa yubahi bikum malaikatahu, serta malaikat berbangga-bangga. Tuh, nyatetinnya aja semangat. Nyatetinnya. Ya, ini pahala sekian. Kamu berapa? Nyatet si fulan. Wah, ini saya ini. Banyak. Pada begitu tuh malaikat. Fa'auhallah min anfusikum, fa'arullaha min anfusikum. Lalu mereka memperlihatkan kepada Allah diri-diri kalian. Jadi laporan-laporan yang dicatat oleh malaikat ini dibangga-banggain. Tuh, kamu nilai berapa? Sekian nilai. Saya nih si fulan. Oh, itu malaikat-malaikat tuh berbangga-bangga kepada Allah, memberi laporan ya. Kemudian fa inna syaqiya, sungguh celaka, sungguh tidak beruntung man hurima fihi, kalau ada orang yang sampai tidak mendapatkannya. Semua orang berlomba-lomba, malaikat-malaikat bangga dengan catatannya, malah ada orang yang nggak dapat apa-apa. Nah, ini Allah menyatakan syakia, sungguh celaka, sungguh tidak beruntung man hurima fihi, orang yang dinihilkan rahmat Allah azza wajal, dari rahmat Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, ijtahid antasuma Ramadan marratain. Jangan puas dengan pahala dengan satu pahala. Kita harus tingkatkan pahalanya. Dengan cara apa? Dengan tips yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah, man fattara saiman, barang siapa yang memberikan iftar, berbuka kepada orang yang puasa, kana lahu mithlu ajri, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama, tidak berkurang sedikit pun. Kalau kita puasa sendiri, buka sendiri, dapat pahalanya 1. Kalau kita puasa, buka sendiri, kemudian kita memberi pahala, memberikan iftar pada orang lain, kita dapat 2. Kalau yang di iftar yang disumbangkan 1, dapat 2. Kalau 10, ya 11 termasuk dirinya. Kalau 101 termasuk dirinya. Mau-mau aja berapa? Ya, nah ini. La yanqusu min ajri saim syai'an. Tidak berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa, hanya dengan memberikan iftar. Tapi syaratnya kita harus puasa. Jangan kita jadikan alasan untuk nggak puasa. Kan saya beri orang puasa, saya udah puasa. Nggak boleh. Syaratnya dia sendiri harus berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, ta'budullah bitadhibil akhlak. Harus ada peningkatan. Ya kan? La'allakum tashkurun.
Jadi dari tahun ke tahun harus peningkatan. Syukur itu peningkatan. Jadi kita kan pengalaman puasanya udah lama nih. Meningkat enggak? Dari tahun ke tahun harus ada peningkatan. Tambah baik. Tadinya nggak baik, tambah baik. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Sampai di ujungnya terbaik. Allah cabut nyawa kita. Maka kita mendapat gelar husnul khatimah. Itu harapannya. Yang terakhir, ijtahid fi qada'i masailin nas. Usahakan ketika kita puasa kita juga peduli sosial. Ya. Dalam berbagai hadis Rasulullah menyatakan la ayyamsya ahadukum ma'akhihi fi qada'i hajatin. Salah seorang di antara kalian berjalan bersama saudaranya memenuhi kebutuhan diri ini saudaranya, itu lebih baik daripada kalian itikaf di masjidku ini 2 bulan. Masjidku yang dimaksud oleh Rasulullah Masjid Nabawi. Kalau kita menolong orang, ya, itu pahalanya bahkan lebih baik daripada sekedar itikaf 2 bulan di masjid Rasulullah. Jadi kita harus peduli pada orang lain. Inilah masih banyak lagi yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang peningkatan Ramadan. Nah, sekarang hukum-hukumnya. Apa yang kita harus jalankan hukum fikihnya sebagai berikut. Tadi saya sudah sebut bahwa yang saya bawa ini fikih manhaji. Jadi fikih yang paling kendor. Ya, supaya kita memang udah nggak mau ketat-ketat lagi. Puasa itu definisinya adalah menahan. Nah, secara istilah, puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan, start dari subuh, finishnya maghrib. Ya, singkatnya gitu. Saya ambil aja ya. Dalil tentang puasa Ramadan kita sudah tahu lah. Surat Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumusiyam. Tadi rahasia-rahasia puasa sudah. Nah, sekarang syarat-syaratnya Islam, gitu sudah Islam. Nah, rukun-rukunnya. Nah, rukun-rukun itu yang di dalamnya, ya, di dalamnya. Pertama, niat. Niat ini antara puasa sunnah dan puasa wajib berbeda. Kan Ramadan puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu nggak ada niat nggak apa-apa. Yang penting waktu subuh dia belum makan. Sebab Rasulullah ketika matahari sudah terbit, dia pulang dari masjid, dia bertanya pada istrinya, ada sarapan apa nih? Wah, nggak ada apa-apa. Lalu Rasulullah mengatakan, idzan asumu, kalau begitu saya puasa. Padahal tadinya nggak ada niat. Nah, kalau Ramadan nggak bisa, harus ada niat. Nah, apa sebenarnya yang disebut dengan niat? Maksudnya keinginan. Keinginan. Ya. Jadi di sini disebut begini. Wahya qasdus siyam, yaitu adanya tujuan, ada keinginan. Jadi beda antara niat dalam bahasa Arab dengan niat dalam bahasa Indonesia. Contohnya begini, Pak, kapan Bapak akan ke Jakarta? Niatnya sih besok. Nah, kan niat tuh, menggunakan kata niat, belum dilakukan kan. Rencana, planningnya besok. Nah, kalau dalam bahasa Arab, niat itu bukan planning. Planning itu namanya azam. Tapi begitu waktunya, saya puasa. Maka itu orang yang bersahur itu sudah dianggap niat. Jadi kira-kira niat itu kalau menurut saya, ya, menurut versi saya, kalau ditanya jawabannya benar. Mau ngapain? Mau puasa saya. Nah, itu kira-kira tuh begitu. Jawabannya benar. Jadi niat itu sebenarnya jawaban dari pertanyaan. Contohnya kita berbaris di saf awal. Mau ngapain kita? Ya sholat lah.
Sholat apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4. Ngadep mana? Kiblat. Makmum apa imam? Makmum lah. Imam di depan. Nah, jawabannya tepat. Itu sudah niat. Jadi nggak perlu saya mau sholat zuhur 4 rakaat ngadep kiblat jadi imam. Itu kan mengajari diri sendiri. Itu semua sudah ada di hati kita. Jadi bahwa orang itu berniat benar atau tidak cukup ditanya, kalau jawabannya benar itu berarti itu. Jadi biasanya anak kecil, karena dia kan lagunya macem-macem, kita kan nggak ngerti, mau apa kamu keluar, mau ke rumah temen, mau apa belajar, kan begitu. Itu ya, itu qasdu kata di sini. Jadi kalau dalam bahasa Arab qasdul fi'li qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Menyengaja sesuatu bareng dengan tindakannya. Niat itu ada di hati, bukan di mulut, bukan. Niat itu di hati. Cuma kalau untuk haji sunnah bengok-bengok tuh, kalau bahasa Jawanya bengok-bengok. Tahu nggak bengok-bengok? Hah? Rame gitu. Kenapa? Karena waktu itu Rasulullah datang dari Madinah ke Mekah. Yang di Mekah ini sudah menunggu, kan musuhnya ini, musuhnya kan datang. Jadi dengan bengok-bengok, wih rame, takut gitu, gitu maksudnya. Labbaik Allahumma labbaik, kan begitu. Ininya diselongsongin ke sini nih, ya. Apa itu namanya? Ittiba. Kalau mau tawaf kudum, sunahnya ini ihramnya di kesini ini, keleng kata orang tuh, liatin. Maka yang di depan, di kedepan kalau Rasulullah tuh negro-negro, kan negro gede-gede. Jadi astagfirullah, pada nggak berani itu. Terus lingkaran pertama ketiga, 3 kali lingkaran pertama itu kan, nah kayak serdadu, jalannya itu bukan lemes begitu kayak orang habis buang air, bukan. Tapi orang mau berangkat buang air gitu. Ngerti gak sih? Orang kalau kebelet itu kan kayak tentara, tapi kalau udah selesai kan lemes. Ya, begitu juga sa'inya tuh, duk 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 gitu. Itu disarankan buat laki-lakinya, perempuan yang enggak. Itu karena menampakkan militansi sehingga orang takut. Sampai sekarang. Ya, sikap haji ini. Nah, ini niat tuh begitu. Innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu bukan talafuz. Nah, kata di sini gini, tabyid wa huwa yatawaffar ladai qasdu filail. Artinya rencana itu sudah tertanam di hati sejak malam, sebelum subuh. Rencananya. Ngapain? Kata ulama sih, dengan bersahur aja orang udah pasti niat. Karena dia tumben-tumbenan kan makan di zaman waktu begitu kan. Mau ngapain? Ya kan besok puasa. Nanya-nanya itu niat, marah makanya ditanya. Bukan permakluman, bukan. Nah, maka di sini jelas gini. Fa ilam yaksid ila syam ila badat fajri batalat. Tetapi kalau rencana itu timbul setelah subuh itu nggak boleh. Ini untuk membedakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Di hari-hari biasa, kalau beliau pengen sarapan apa nih, Neng Aisyah? Gak ada, oh puasa saya. Nah itu, begitu maksudnya. Ya, Rasulullah itu nggak begitu dia. Asal yang penting dari subuh nggak makan, puasa sunnah itu bisa waktu itu. Tapi kalau Ramadan nggak bisa, harus terencana. Gitu. Nah, wadzalika bi ayyina wa saum. Tuh ya, jadi kata di sini, adapun mengucapkan itu tidak menjadi harus. Wala takfi bilisan kata di sini. Tidak cukup dengan lisan. Apalah artinya ucapan kalau tidak tertanam dalam hati? Wala yashtarat talafuz biha, dan tidak disyaratkan harus talafuz. Tidak menjadi syarat. Nawaitu soma godin an ade, tiap hari. Menurut Imam Syafi'i harus tiap malam, setiap hari. Tapi menurut Imam Malik
Emang puasa boleh dipotong-potong gitu? Kan begitu Ramadan kita niatnya 1 bulan. Memang ada orang yang niat cuma 3 hari. Begitu kata gurunya. Maka menurut Imam Malik, begitu tiba malam tarawih, ya kita pasti niat sebulan lah. Nggak ada niat 2 hari aja, 2 hari aja. Nggak ada. Maka nggak perlu niat diulang-ulang. Tuh, yang sebenarnya sih tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, niat tiap malam itu nggak pernah. Maka kebanyakan di masjid-masjid itu niatnya 2 kali. Nawaitu syahra Ramadan, nawaitu siyama syahra Ramadan kullahu lillahi ta'ala. Ini untuk mengantisipasi lupa. Ada lagi nawaitu soma godin, kan ada godin tuh. Godin tuh ini besok. Tapi kalau menurut Imam Malik emang bisa satu-satu gitu. Itu kan? Yang namanya puasa kan pokoknya siangnya sebulan itu kita puasa. Satu paket. Maka dia mengatakan nawaitu syahra Ramadan kullahu. Saya berniat memuasai bulan Ramadan semuanya. Tuh, begitu. Tapi praktiknya, kita melihat prakteknya, nggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Banda tarawih, ayo ucapkan secara kur, dipimpin 1 orang, nggak ada. Itu urusan masing-masing. Karena itu namanya nawaitu. Apa arti nawaitu? Aku, bukan kami. Ciri kalau ada kata aku itu sendiri, nggak pernah bareng-bareng. Jadi nggak pernah kur. Kalau kur pasti Robbana atina gitu tuh, baru tuh kan. Nanti ya. Jadi satu, niat itu sudah direncanakan, terencana, bukan dadakan gitu. Yang kedua, apakah perlu takror, perlu diulang-ulang atau tidak? Nah, ini yang menjadi khilafiyah. Nah, kemudian yang kedua, apa saja? Ini yang penting yang membatalkan puasa. Kan tadi sudah disebutkan, menahan diri jangan sampai melakukan hal yang membatalkan. Nah, ini yang membatalkan apa saja? Kalau dalam Al-Quran disebut cuma 3. No food, no drink, no sex. 3 saja dalam Quran. Nah, maka yang kita perlu bahas itu tidak dipersisikan itu. Yang perlu kita bahas yang tidak disebut dalam Quran. Contohnya masuknya sesuatu ke bagian tubuh yang terbuka atau tertutup. Nah, menurut Imam Syafi'i kalau masuk ke dalam bagian tubuh yang terbuka batal. Contohnya yang terbuka itu telinga. Ini kan terbuka ini. Kita sengaja masukin tetes telinga, batal. Mulut, ya kan? Hidung, ini hidung kan kita masukin. Makanya disarankan jangan kenceng-kenceng. Kalau pas wudhu tuh kumurnya juga jangan kenceng-kenceng, khawatir masuk ke dalam. Terus bagaimana kalau suntik vaksin, infus ini bukan tempat terbuka, kan tertutup tadinya, maka tidak batal. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i tidak batal. Menurut yang lain juga begitu. Tapi kalau yang disuntik itu duburnya kan terbuka, kan ada tuh ya. Karena seseorang nggak bisa keluar gas kan disemprot tuh pakai cairan yang ada sabunnya, bagaimana? Supaya keluar anginnya. Kalau kita nggak keluar angin kan bermasalah dengan rumah sakit kan. Disemprot keluar dia. Nah, itu batal karena tempat terbuka. Tapi kalau yang tertutup nggak batal. Nah, itu tadi ya. Meskipun nggak batal, ya jangan disengaja-sengaja gitu kan. Sebab orang kalau diinfus kan jadi kuat. Diinfus, infus itu yang buat diare itu, ya, itu kita jadi kenyang, kuat aja nggak lemes. Nah itu kalau bagaimana kalau ada orang yang ngakalin begitu, ya itu urusan dengan Allah, bukan dengan kita. Kamu nggak puasa juga nggak ada urusan dengan kita, gitu kan? Nah kemudian al-qail muta'ammad.
muntah. Bagaimana muntah? Muntah kalau sengaja batal, tapi kalau tidak sengaja karena mabuk perjalanan tidak batal. Tapi tolong dibersihin, jangan bekasnya dileg lagi. Takut ada nyisa kan, bekas makan semalam tuh, terus mudik gitu kan, mabok, ditelan lagi ya, tadi jadi lapar ini, nggak boleh. Istimna, mengeluarkan mani atau masturbasi, ya. Kalau sengaja batal, kalau sengaja batal. Tapi kalau mimpi di bulan puasa mimpi terus keluar sperma nggak batal. Pokoknya segala sesuatu yang terjadi karena ketidaksengajaan tidak batal. Kalau puasa wajib, kalau puasa sunnah batal. Contohnya di hari-hari pertama lupa, langsung makan. Begitu kena dapat nasi langsung makan, nggak ingat bahwa dia lagi puasa. Ya, yang jadi masalah kalau ingatnya pas belum minum itu loh. Lah, gimana? Ya, makannya makan salak sasahan, waduh susah itu. Salak sasahan ini seret, harus minum. Ingatnya pas lagi ngunyah-ngunyah, aduh saya puasa. Nah ini jadi masalah. Iya, maka ini kalau sengaja nggak boleh. Begitu juga al-junun wariddah. Nah, sudah sampai di situ saja. Apa ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Nah, kemudian hal yang saya patut tambahkan juga, sahur. Sahur ini sunahnya mau subuh. Jadi maksudnya dipepetin gitu. Bagusnya begitu. Jadi jangan di kampung-kampung, saya pernah ikut ya. Sahurnya jam 12. Tidur lagi, kadang-kadang subuhnya kesiangan. Ini salah, sahur itu harus mepet. Jadi kalau bisa satu paket dengan subuh. Jadi nggak usah tidur lagi, dia subuh. Itu yang terbaik. Dan start puasa itu bukan imsak, tapi subuh. Asal jam di rumah kita tepat. Nah itu. Takutnya azan nggak bunyi, terus jam kita pakai jamnya pas kendor. Nah ini. Ya, jadi start puasa itu dimulai dari sholat subuh. Saum dan siam itu dua kata yang sama artinya, nggak ada beda. Quran menggunakan kata siam, hadis ada kata saum. Ya, saum asalnya yang secara tata bahasa itu saum. Secara tata bahasa artinya saum. Tapi dalam bahasa Arab ini namanya tanwi. Ada variasi bahasa. Puasa enggak? Ya saya nahan makan minum gitu. Ya puasa itu namanya. Kan puasa ini berasal dari bukan kata-kata Islam kan? Nah, khawatirnya puasanya begitu karena puasa Nasrani juga ada puasa. Gitu Pak. Jadi itu hanya variasi bahasa. Seperti doa bisa diartikan sholat. Sholat ya doa. Doa juga bisa diartikan minta. Tuh. Wa idza sa'alak. Jadi kalau menurut itu kiai yang sering tampil itu dia mengatakan bukan doa itu minta. Dia nggak tahu arti bahasa Arab tapi ngomong bahasa Arab itu yang saya jengkel itu. Ya itu katanya untuk pembangunan Lambunan. Kita udah menyadarkan diri kita sendiri gitu supaya kita ini nggak ngelantur gitu loh, berdiri tapi merasa tidak hadir gitu. Tapi apakah dengan ucapan itu orang bisa sadar? Seharusnya kan dia merenung, yang benar tuh merenung. Apa yang kita bertanya dan sekaligus jawab sendiri. Kamu mau ngapain? Saya mau sholat 2 rakaat, ya Allah semoga bisa khusyuk. Begitu harusnya. Itu sebab ketika orang kan mengatakan begini, ketika niat itu kapan? Saat Allahu Akbar. Allahu Akbar kan artinya Allah Maha Besar. Maka
Masa sih hatinya diisi dengan saya niat sholat? Itu kan antara mulut dan hati ini diminta berbeda, nggak cocok. Allahu Akbar kan Allah Maha Besar, tapi oleh para ahli fikih mengatakan saat Allahu Akbar itu hati kita mengatakan saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, jadi imam atau jadi makmum menghadap karena Allah Ta'ala, begitu. Makanya pantas ada yang lama Allah sampai nyureng-nyureng gitu, karena itu menghadirkan kata-kata. Jadi hatinya berkata saya niat sholat subuh 2 rakaat jadi imam menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, gitu waktu Allahu Akbar tuh. Nah ini nggak sesuai dengan ucapannya. Artinya Allahu Akbar kan Allah yang Maha Besar, gitu. Jadi kita sudah membohongi diri kita. Tapi sebenarnya sih kalau secara ajaran mau membohongi, mau nggak membohongi itu terserah. Yang penting ada contohnya enggak, gitu-gitu aja. Ya kan? Kalau ada contohnya monggo kita turuti, karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Begitu Pak, tidak dicontohkan gitu. Kan masalah ritual kan nggak boleh pakai akal, ya kan? Kalau pakai akal pasti partai yang nomor urut 2 nggak akan begini, pasti begini, gini. La ilaha illallah begitu, ya kan? Nah ini jadi urusan ritual tidak boleh masuk akal, tidak boleh diakalin gitu lah, sehingga ada contoh nggak? Gitu. Itu Pak sebenarnya. Tapi ini orang nggak mengerti. Tetap aja ya udah, kalau kita orang nggak mau mengerti jangan dipaksain. Kalau orang nggak ngerti dipaksain nanti kontraproduktif, dia nyerang kita, nggak ngerti dia. Makanya dalam Quran kan ada wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang jahil interaksi dengan kita nggak mau ngerti, katakanlah dengan damai, kita damai saja, jangan ribut. Kamu ya kamu, saya ya saya. Jangan memaksakan saya mengikuti kamu atau kamu memaksakan saya, karena levelnya belum nyampe. Gitu Pak. Menjelaskan begini ini nggak nyampe. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Nah, nanti kalau ada hal-hal yang belum tahu, kita mumpung belum Ramadan bisa kita tambah. Sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berganda buat kajian kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat anak keturunan kita, mendidik mereka serta mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.